Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu dan selamat pagi. Kita boleh berjumpa kembali, kita boleh beribadah bersama-sama pagi ini, memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Hamba-Mu percaya sepanjang minggu ini kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup setiap saudara. Haleluya. Nah, pagi ini kita akan belajar satu kebenaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya ambil tema pada pagi ini adalah biarlah mata kita melihat apa yang Tuhan lihat. Haleluya. Nah, di dalam ayat yang pertama, perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian 3 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Haleluya. Nah, ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun rabah buah itu nanti kamu mati. Ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Haleluya, haleluya. Alkitab mencatat pada suatu kali di awal bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan, ditaruh di Taman Eden, di dalam ayat Kejadian 2 ayat 9, Tuhan berfirman, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Haleluya. Tetapi di dalam ayat Kejadian kedua ayat yang ke-16, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Namun apa yang terjadi ketika ketika Hawa ada di dalam Taman Eden itu, kemudian ada ular yang juga merupakan ciptaan Tuhan, dicatat dalam firman Tuhan merupakan binatang yang paling cerdik, dan pada saat itu ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Haleluya. Nah,
Padahal dalam firman sebelumnya kita membaca bahwa Tuhan berfirman bahwa semua pohon, semua buah yang pohonnya ada di taman ini boleh engkau makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Artinya semua yang ada di Taman Eden buahnya boleh engkau makan dari setiap pohon yang ada itu, kecuali ayat 17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, jika engkau pada hari memakannya pastilah engkau mati. Artinya engkau akan mati secara kasih karunia Tuhan, karena pada waktu itu semua diciptakan oleh Tuhan dengan kasih karunia. Ketika engkau melanggar satu perintah firman Tuhan, maka engkau akan mati, dalam arti hubungan dengan Tuhan itu menjadi terputus, kasih karunia itu menjadi terputus. Nah, haleluya. Dan apa yang ular itu berkata pada perempuan itu, dia memutarbalikkan bahwa segala buah yang ada di pohon ada di taman itu janganlah kau makan buahnya. Jadi dia putar. Nah, apa yang perempuan itu katakan pada ular? Perhatikan, perempuan itu berkata, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Nah, tetapi ular ini dengan cerdiknya, dia menipu, dia memanipulasi kepada perempuan itu. Dia bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bahkan ayat kelima disampaikan, ular itu dia katakan, tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular itu memakai satu cara tipu muslihat. Dia katakan, ketika engkau memakannya, engkau tidak akan mati, tetapi bahkan engkau akan seperti Allah. Kelihatannya baik, kelihatannya cukup menarik, dan engkau akan tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Jadi dia katakan sesuatu yang baik. Nah, apa yang terjadi? Ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu perempuan itu juga ngambil buah itu kemudian dimakan. Kenapa perempuan yang ambil buah itu? Karena dilihat bahwa buahnya itu cukup menarik dan sedap kelihatannya, dan pohon itu juga menarik hatinya karena memberikan satu pengertian. Ada satu hal yang menarik, seringkali di dunia ini menawarkan banyak hal yang menarik buat setiap anak-anak Tuhan. Sehingga kalau kita tidak intim, kita tidak tanya Tuhan, tidak bergaul erat dengan Tuhan, tidak membaca firman Tuhan dengan bahkan memahami, memelihara dalam hati, kita seringkali bisa dimanipulasi oleh iblis. Tetapi ketika kita mengerti, bergaul erat dengan Tuhan, kita tahu apa yang menjadi perintah Tuhan. Walaupun tawaran dunia semakin menarik, tetapi sebagai anak Tuhan, kita akan katakan ya jika ya, dan tidak jika tidak. Haleluya. Nah, pagi ini hal yang pertama yang kita belajar adalah jangan engkau tertarik dengan tawaran dunia. Apapun yang menjadi tawaran dunia kadang menarik hati, sedap kelihatannya seperti buah tadi, sepertinya baik, memberikan pengertian, bahkan seperti Allah dikatakan. Tetapi jikalau firman Tuhan katakan jangan sekali-kali engkau memakannya, artinya walaupun menarik, tetapi karena ini perintah firman Tuhan, bagian kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau diurapi dan diberkati oleh Tuhan, tentu kita adalah taat dan setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, menjadi kehendak Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang ditawarkan satu pekerjaan yang menarik dengan fasilitas yang sangat menarik, tetapi engkau disuruh melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan buat Tuhan. Itu menjadi satu pergumulan dalam hidup saudara. Tetapi ketika engkau bergaul erat dan bergaul intim dengan Tuhan,
Saya percaya kau akan tinggalkan itu, kau akan katakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Bahkan sesuatu yang menarik engkau lihat baik, kalau buat Tuhan itu tidak baik, karena Tuhan tahu itu yang terbaik buat kita. Sesuatu yang kita lihat baik belum tentu baik buat setiap hidup kita. Tetapi sesuatu yang Tuhan lihat baik dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang mau, yang mengerti katakan amin. Sehingga pada hari-hari ini ketika engkau ditawarkan sesuatu yang mungkin menarik tetapi tidak berkenan, hari-hari ini yang sebagai anak Tuhan yang kita harus lakukan adalah mencari perkenanan Tuhan. Bukan mencari apa yang menarik, apa yang kita lihat. Mungkin apa yang kita lihat baik, menarik, tetapi tidak berkenan oleh Tuhan. Maka yang menjadi pilihan kita seharusnya kita harus menolak itu dan kita lakukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Sebab ketika perkenanan Tuhan turun atas setiap hidup saudara dan saya percaya engkau akan melihat hal yang sebenarnya tidak mungkin terjadi, itu akan terjadi. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, saudara tahu di sini dalam firman Tuhan katakan matamu akan terbuka. Matamu akan terbuka. Yang harus kita pelajari hari-hari ini, yang harus kita latih. Bila kita tahu bahwa mata itu adalah pelita tubuh. Di dalam Lukas 11 ayat 34 dikatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Setiap daripada anak-anak Tuhan, kita harus pakai mata kita untuk bukan melihat hal-hal yang secara duniawi yang baik. Tapi biarlah hari-hari ini sebagai poin yang kedua, kita harus melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melakukan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Firman Tuhan jelas dalam Ulangan 4. Perikopnya pada waktu itu Musa menasehati bangsa itu untuk memelihara hukum Allah. Ketika mereka bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mereka dipimpin, Tuhan pakai Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan untuk menuju satu tanah yang diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanan itu Tuhan mengingatkan, melewati Musa, Tuhan pakai Musa untuk selalu menasihati bangsa itu untuk memelihara hukum Allah. Dan Tuhan ingatkan, bila kita semua hari ini, pagi ini, jangan sekali-kali melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Artinya apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Mujizat, kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan. Banyak hal-hal yang mustahil sepertinya, tapi Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Kau sudah melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Biarlah hari-hari ini kita pakai mata kita untuk melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan kita tidak pernah melupakan itu. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, beritahukanlah kepada anak-anakmu, kepada cucu cicitmu semuanya itu. Beritahukan mereka supaya pada generasi berikutnya mereka juga memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memegang kendali dalam setiap hidup kita. Pakai mata kita untuk melihat hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Yang mau, yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Artinya kita pakai mata kita bukan melihat apa yang terjadi saat ini, tapi pakailah matamu secara rohani untuk melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu dan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Hal yang ketiga pagi ini kita belajar firman Tuhan. Pakailah mata kita
secara rohani. Artinya mata iman. Kita melihat apapun yang belum terjadi, tapi kita percaya bahwa pengharapan bersama Tuhan tidak pernah dikecewakan atau tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Nah, selaraskan pandangan kita bersama dengan Tuhan. Kita belajar, mungkin kita boleh lihat sebagai seekor raja wali, ketika dia sanggup terbang cukup tinggi, dia tetap mempunyai satu fokus, mempunyai penglihatan yang cukup jauh. Dia bisa melihat mangsanya. Bahkan dicatat bahwa penglihatan seekor raja wali itu melebihi dari penglihatan manusia. Dan ketika dia melihat satu mangsa, walaupun dia terbang di atas, dia akan membidik mangsa itu dan dia akan terbang dengan cepat untuk menangkap mangsa itu. Yang artinya dia melihat cukup jauh dan dia fokus. Nah, pagi ini kita belajar, biarlah setiap anak-anak Tuhan juga selaraskan pandanganmu. Kita belajar melihat apa yang Tuhan lihat. Kadang yang kita lihat itu mungkin tidak sesuai. Kadang yang kita lihat itu sepertinya tidak mungkin. Tapi ketika kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, kita akan melihat dengan cara pandang Tuhan. Sehingga mata yang kita pakai adalah mata iman. Iman berbicara segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Yang mengerti katakan amin. Di dalam Mazmur 23, Mazmur Daud ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Demikianlah firman Tuhan. Daud bermazmur bahwa Tuhan itu adalah gembalaku dan dia tidak akan kekurangan. Bagaimana saudara melihat pagi ini bahwa Tuhan adalah gembala kita dan takkan kekurangan aku? Mungkin hari-hari ini engkau melewati banyak pergumulan. Mungkin engkau melewati banyak hal. Saudara mungkin sebagian merasa ada khawatir dan lain sebagainya. Tetapi ketika engkau meselaraskan apa yang menjadi pandanganmu dalam pandangan Tuhan juga, engkau akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan itu pasti dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Artinya segala janji firman Tuhan pasti digenapi. Ketika engkau bisa melihat itu dengan cara pandang Tuhan, saya percaya rasa takut, rasa khawatir itu akan disingkirkan jauh-jauh. Karena yang bekerja adalah bukan mata secara jasmani, tetapi mata iman yang dipakai, yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mata jasmani itu melihat apa yang kita lihat saat ini. Mata rohani artinya melihat apa yang menjadi kebenaran dalam firman Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, melihat apa yang belum kelihatan tapi dengan cara pandang Tuhan, yaitu mata iman. Pagi ini kita belajar firman Tuhan. Kita tidak terpaku dengan apa yang menjadi tawaran dunia. Mungkin hari-hari ini ada tawaran dunia menarik, seperti tadi ular menawarkan bahwa buah pengetahuan itu baik, kelihatannya sedap untuk dimakan. Tetapi ketika Tuhan berfirman jangan kau makan, ketika kita melanggar itu maka kita akan jatuh dalam dosa. Yang hari-hari ini adalah yang Tuhan mau adalah mencari perkenanan Tuhan, bukan melihat apa yang kita rasa baik, bukan melihat yang menarik perhatian kita, tetapi biarlah kita melihat apa yang Tuhan lihat, melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini engkau melihat sepertinya jalan belum terbuka, tetapi ketika engkau melihat bahwa dalam firman Tuhan, Tuhan akan membuka jalan walaupun di padang gurun sekalipun. Tuhan sanggup mencurahkan hujan, Tuhan sanggup membuat air di padang gurun itu membual-bual. Apa yang saudara pegang? Saudara harus tetap dengan mata iman percaya bahwa janji firman Tuhan tidak pernah tidak digenapi, dan Tuhan dengan setia menggenapi. Marilah pagi ini kita belajar. Jangan kau pakai mata jasmanimu untuk melihat hal-hal yang menarik, karena tipu daya dunia ini bisa menipu setiap anak-anak Tuhan. Tetapi biarlah kita bergaul erat dengan Tuhan, biarlah kita hidup intim dengan Tuhan. Hal yang kedua, pakailah mata rohanimu untuk melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Hal yang ketiga, pakailah mata iman. Segala sesuatu yang belum terjadi tapi engkau percaya bahwa engkau akan melihat Tuhan sedang merancang segala sesuatu masa depan yang penuh pengharapan dalam hidup saudara dan saya. Yang mengerti, yang mau katakan amin. Biarlah hari-hari ini juga pakailah mata jasmanimu, melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu.
sehingga kita bisa mengucap syukur lebih lagi pada Tuhan, sehingga kita bisa terus menjadi berkat untuk banyak orang. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat dua tangan. Haleluya. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka lihat hari-hari ini, mungkin situasi tidak mendukung mereka, tapi kami percaya, kami melihat dengan cara pandang Tuhan. Kami melihat dengan mata iman kita, kami melihat dengan mata rohani kami, Tuhan. Kami melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah setiap anak-anakmu tidak melihat sesuatu yang menarik di hadapannya, padahal itu tidak berkenan padamu. Ajar kami terus Tuhan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, bila Kau pulihkan setiap keadaan anak-anak-Mu yang sakit, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang miskin Kau perkaya. Terima kasih Tuhan. Yang beban berat, yang dalam pergumulan, sudah Engkau buka jalan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Salam damai sejahtera, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you all. Hallelujah.